Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan PowerPoint kami dengan judul Model Pembelajaran Berbasis Komputer. Dengan anggota kelompok sebagai berikut. Yang pertama, Dian Ririn Hasibuan dengan NIM 2520008. Kemudian Purnama Ariska Pardede dengan NIM 2520012. Dan yang terakhir, saya sendiri Hanifah dengan NIM 2520034. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Ririn Hasibuan, NIM 2520008. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah pembelajaran berbasis komputer, pengertian pembelajaran berbasis komputer, kelebihan pembelajaran berbasis komputer, dan kekurangan pembelajaran berbasis komputer. Pertama, saya akan membahas mengenai sejarah pembelajaran berbasis komputer yang dimulai dari munculnya ide-ide untuk menciptakan perangkat teknologi terapan yang memungkinkan seseorang melakukan proses belajar secara individual dengan menerapkan prinsip-prinsip didaktik metodik tersebut. Pembelajaran berdasarkan komputer sangat dipengaruhi oleh teori belajar kognitif model pemrosesan informasi yang mulai berkembang pada tahun 60 dan 70-an. Model ini menampilkan konseptualisasi dari sistem memori pada manusia yang mirip dengan sistem memori pada komputer. Selanjutnya yaitu pengertian pembelajaran berbasis komputer. Pengertian pembelajaran berbasis komputer adalah kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru dengan komputer sebagai alat bantu guru dalam menyampaikan materi pembelajaran agar siswa tidak bosan dan termotivasi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung di dalam kelas. Adapun kelebihannya yaitu komputer memungkinkan siswa untuk belajar sesuai dengan kemampuan dan kecepatan mereka dalam memahami pengetahuan dan informasi yang disajikan. Penggunaan komputer dalam proses pembelajaran membuat siswa dapat mengendalikan kegiatan belajar mereka sendiri. Penggunaan komputer di lembaga pendidikan memberikan fleksibilitas kepada siswa untuk menentukan laju pembelajaran dan memilih urutan kegiatan pembelajaran berdasarkan kebutuhan mereka. Kita masuk pada kekurangan dari pembelajaran berbasis komputer, yaitu tingginya biaya pengadaan dan pengembangan program komputer, terutama yang dirancang khusus untuk tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu, selain pengadaan dan pemeliharaan komputer yang mahal, perangkat keras dan perangkat lunak juga membutuhkan biaya yang relatif tinggi. Masalah lain adalah kesesuaian dan ketidaksesuaian antara perangkat keras dan perangkat lunak. Penggunaan program komputer biasanya membutuhkan perangkat keras dengan spesifikasi yang sesuai. Perangkat lunak seringkali tidak dapat digunakan pada komputer yang spesifikasinya tidak sama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purnama Ariska, NIM 2520012. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya model pembelajaran berbasis komputer. Di sini kita akan membahas tentang pembelajaran berbasis komputer sangat penting bagi guru, siswa, dan sekolah. Yang pertama kita akan membahas tentang bagi guru, karena yang pertama guru akan lebih banyak berperan sebagai fasilitator bagi siswa. Yang kedua, member alternatif variasi metode pembelajaran. Dan yang ketiga, menolong mengembangkan media pembelajaran karena tidak semua guru memiliki kreativitas dan waktu untuk melakukannya. Yang keempat, member pedoman bagi pengembangan lebih lanjut. Yang kelima, meminimalkan tingkat kesalahpahaman konsep atau teori yang sering dialami siswa sehingga efektivitas dan efisiensi pembelajaran dapat dicapai secara optimal. Yang kedua, kita akan membahas tentang bagi siswa. Karena yang pertama, siswa akan lebih mudah dan cepat memahami materi pembelajaran yang bersifat abstrak. Karena konsep atau teori yang bersifat abstrak tersebut akan disajikan secara cermat dan konkret, sehingga mudah ditangkap oleh panca indera. Yang kedua, mampu meningkatkan motivasi belajar siswa selama proses pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan hasil belajar siswa. Yang keempat, kendali belajar ada pada siswa sehingga kecepatan belajar dapat disesuaikan dengan tingkat kemampuannya. Yang kelima, dapat mengakomodasi siswa yang lambat karena dapat menciptakan iklim yang efektif dengan cara yang lebih individu. Yang ketiga,
Bagi sekolah dengan adanya model pembelajaran berbasis komputer yang dikembangkan melalui kegiatan ini, maka di sekolah yang pertama akan tersedia bahan ajar yang telah divalidasi sesuai dengan bidang teknis sipil, sehingga setiap guru dapat menggunakan dengan mudah, efektif, dan efisien. Pembelajaran secara keseluruhan atau meningkat. Kedua, pengembangan isi pembelajaran akan sesuai dengan pokok-pokok bahasan. Yang ketiga, sebagai pedoman praktis implementasi pembelajaran sesuai dengan kondisi dan karakteristik pembelajaran. Selanjutnya kita akan membahas tentang model DRIS. Di sini kita akan membahas tentang pengertian. Pengertian model DRIS merupakan model dalam pembelajaran dengan jalan atau melatih siswa terhadap bahan pembelajaran yang sudah diberikan. Dalam model ini, siswa diberikan sebuah permasalahan atau pertanyaan-pertanyaan yang harus dipecahkan oleh siswa. Kemudian komputer akan memberikan respon atau memberikan umpan balik kepada siswa atas jawaban yang telah diberikan siswa. Dan yang kedua, tujuan model DRIS. Tujuan model DRIS ini adalah memberikan pengalaman-pengalaman belajar yang lebih konkret dengan penciptaan tiruan-tiruan bentuk pengalaman yang mendekati suasana sebenar. Selanjutnya kita akan membahas tentang tahapan. Yang pertama, penyajian masalah dalam bentuk latihan soal pada tingkat tertentu dari kemampuan dan perform siswa. Yang kedua, siswa mengajarkan soal-soal latihan. Yang ketiga, program merekam penampilan siswa, mengevaluasi, kemudian memberikan umpan balik. Yang keempat, jika jawaban yang diberikan siswa benar, maka lanjut kepada materi berikutnya. Tapi jika jawaban siswa salah, program menyediakan fasilitas untuk mengulangi latihan atau remedial. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah dengan NIM 2520034. Baiklah, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan materi yang terakhir, yaitu model tutorial, model simulasi, dan model instructional games. Baik, kita masuk kepada model yang pertama, yaitu model tutorial. Model tutorial merupakan bimbingan pembelajaran dalam bentuk pemberian arahan, bantuan, dan petunjuk secara step by step dan motivasi agar para siswa belajar secara efisien dan efektif. Tujuan model ini yaitu yang pertama, untuk meningkatkan penguasaan pengetahuan para siswa sesuai dengan yang dimuat di dalam software pembelajaran. Kemudian, untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan siswa tentang cara memecahkan masalah. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan kemampuan siswa untuk belajar secara mandiri. Kemudian tahapan dari model ini yang pertama, penyajian informasinya berupa materi pelajaran yang akan dipelajari siswa. Kemudian, pertanyaan berupa soal-soal yang harus dikerjakan oleh siswa. Yang ketiga yaitu komputer akan memberi penilaian respon di mana komputer akan memberikan respon atas jawaban yang diberikan oleh siswa. Kemudian yang keempat, pemberian balikan respon, yaitu setelah selesai program akan memberikan balikan. Yang kelima, apakah telah sukses atau berhasil dan atau harus mengulang. Kemudian yang keenam, jika harus mengulang maka dilakukan pengulangan. Dan yang ketujuh itu segmen pengaturan pelajaran. Kemudian selanjutnya yaitu model simulasi. Model simulasi merupakan model yang menampilkan materi pelajaran yang dikemas dalam bentuk simulasi-simulasi pembelajaran dalam bentuk animasi yang menjelaskan konten secara menarik, hidup, dan memadukan unsur teks, audio, gambar, gerak, dan paduan warna yang serasi dan harmonis. Tujuan dari model ini yaitu memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret melalui penciptaan tiruan-tiruan bentuk pengalaman yang mengikuti suasana sebenarnya dan berlangsung dalam suasana yang tanpa risiko. Tahapan dari model ini, yang pertama pengenalan, kemudian penyajian informasi berupa simulasi 1, simulasi 2, dan simulasi 3, dan seterusnya. Kemudian pernyataan dan respon jawaban, kemudian penilaian respon, yang kelima pemberian feedback tentang responnya, kemudian pembetulan, dan yang ketujuh segmen pengaturan pengajaran dan penutup. Kemudian yang terakhir yaitu model instructional games.
Model ini merupakan salah satu bentuk metode dalam pembelajaran berbasis komputer yang menggunakan aplikasi berupa game. Dengan adanya pembelajaran dengan game ini, diharapkan pembelajaran akan terasa menyenangkan bagi anak didik, sehingga anak akan lebih mudah menguasai materi yang diajarkan. Tujuannya yaitu untuk menyediakan pengalaman belajar yang memberikan fasilitas belajar untuk menambah kemampuan siswa melalui permainan yang mendidik. Tahapannya yaitu yang pertama tujuan berupa tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, kemudian aturan, penetapan setiap tindakan yang dapat dilakukan dan yang tidak dapat dilakukan oleh pemain atau para siswa. Kemudian kompetisi yaitu seperti menyerang lawan, kemudian melawan diri sendiri, dan yang keempat tantangan berupa menyediakan beberapa tantangan, kemudian khayalan yaitu di mana pemain sering tergantung pada pengembangan imajinasi untuk memberikan motivasi kepada pemain. Kemudian yang keenam keamanan, di mana permainan menyediakan jalan aman untuk menghadapi bahaya nyata. Dan yang ketujuh yaitu hiburan, di mana permainan dalam pembelajaran itu berperan sebagai penumbuh motivasi bagi peserta didik. Baiklah, mungkin sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Jika ada salah dan janggal kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.